Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Islamiyah dari kelas MJ 405 S Program Studi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 dengan topik lingkungan kerja dan kedisiplinan kerja. Untuk lingkungan kerja, saya akan mempresentasikan terkait definisi dan arti penting lingkungan kerja, aspek lingkungan kerja, faktor pewarnaan, kebersihan, dan keamanan, dan faktor pendukung kebisingan udara dan sosial. Untuk kedisiplinan kerja, saya akan menjelaskan terkait pengertian disiplin kerja, elemen dasar dan tujuan kedisiplinan, unsur-unsur dan indikator disiplin, serta usaha penegakan dan pendekatan disiplin, dan pedoman dan hierarki tindakan kedisiplinan. Untuk yang topik pertama yaitu terkait lingkungan kerja. Apa itu lingkungan kerja? Keadaan di tempat kerja yang mencakup aspek fisik dan non-fisik yang memberikan kesan menyenangkan, aman, tentram, serta perasaan betah atau kerasan bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, kenyamanan dan rasa tenang. Menciptakan kondisi kerja yang kondusif serta karyawan merasa betah dan terhindar dari kecemasan. Lalu yang kedua, dukungan fisik dan sosial, yaitu menyediakan sarana fisik yang layak serta iklim komunikasi sosial yang saling menghargai. Lalu yang terakhir, peningkatan produktivitas. Yang pertama, semangat dan kegairahan kerja yang tinggi sebanding lurus dengan efisiensi dan hasil kerja karyawan. Untuk dimensi lingkungan kerja, yang pertama lingkungan kerja fisik, yaitu semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar kerja, yaitu kondisi udara dan kesejukan, kebersihan dan keamanan, dampak direct. Untuk lingkungan kerja non-fisik, hubungan kerja yang tercipta antar sesama pegawai maupun antar bawahan dan atasan, yang terdiri dari keramahan dan sikap saling menghargai, komunikasi sehat, dan dampak sustain. Untuk faktor-faktor penentu lingkungan kerja, yang pertama ada pewarnaan ruangan, keamanan gedung, kebersihan lingkungan, dan faktor pendukung lainnya. Lalu yang topik kedua terkait kedisiplinan kerja. Menurut pandangan Faisal Rifai, disiplin kerja adalah alat yang digunakan manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar bersedia mengubah perilaku serta berbagai upaya meningkatkan kesadaran menaati sesuai peraturan perusahaan. Kalau menurut pandangan Melayu SPH Hasibuan, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku dalam organisasi. Kesimpulannya yaitu sikap dan tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perusahaan, tertulis maupun tidak tertulis, di mana pelanggaran akan dikenai sanksi. Kedisiplinan yang tinggi berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas karyawan. Lalu elemen dasar dalam proses kedisiplinan, yang pertama ada wewenang pendisiplinan terletak pada pejabat berwenang, pejabat personalia berfungsi sebagai staf penasihat. Yang kedua, aturan logis dan dikomunikasikan. Yang ketiga, sikap pimpinan yang adil. Lalu tujuan disiplin kerja itu untuk mencapai sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan peraturan organisasi, mendorong inisiatif tindakan positif meskipun tanpa perintah langsung, mengarahkan hubungan kerja menuju relasi yang harmonis. Indikator kedisiplinan kerja ada yang pertama absensi karyawan, yaitu tingkat alfa izin dan sakit yang terukur. Yang kedua, keterlambatan kerja. Keterlambatan berulang mencerminkan kurangnya tanggung jawab. Yang ketiga, perputaran kerja. Labor turnover yang tinggi mengindikasikan ketidaknyamanan. Yang keempat, frekuensi kesalahan. Kesalahan berulang di luar faktor mesin perlu diteliti penyebabnya. Yang kelima, pemotongan kerja, sinyal ketidakpuasan, kegelisahan, dan pemerosotan disiplin kerja. Usaha dan strategi penegakan disiplin, yang pertama, pengaturan kerja mengikat, yang kedua, pengawasan cukup dan berkala, dan yang ketiga, hubungan kerja harmonis. Tindakan kedisiplinan pedoman pelaksanaan. Hierarki tindakan pendisiplinan, yang pertama pendekatan positif yaitu melalui nasihat dan kebaikan di masa depan. Pendekatan negatif yaitu peringatan lisan tertulis, pencabutan hak tertentu, denda, skorsing, demosi, dan PHK. Untuk pedoman penting pendisiplinan, yang pertama dilakukan secara pribadi yaitu teguran disampaikan empat mata, tidak menegur di depan umum agar tidak mempermalukan. Yang kedua, bersifat membangun disertai saran dan solusi perbaikan. Yang ketiga, segera oleh atasan langsung, yaitu tindakan dilakukan dengan segera oleh atasan langsung yang memahami situasi. Lalu yang terakhir, sikap kembali wajar, yaitu atasan kembali bersikap wajar dan profesional setelah tindakan selesai. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.